Setiap tahun, ratusan ribu siswa dari seluruh Indonesia datang dengan satu harapan, menembus gerbang pendidikan tinggi melalui UTBK. Di balik ujian ini, ada sistem yang dibangun dengan ketat, rapi, dan tak main-main. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekedar nilai, tapi kejujuran, keadilan, kesempatan yang setara. Alhamdulillah, mulai dari hari pertama, tanggal di 23 April ya, sampai sekarang sudah masuk ke sesi 14. Ya, hari ke-7 sesi 14 yang berjalan lancar. Ya, mungkin ada yang terlambat, ada yang sempat juga kecelakaan gitu, tapi kita layani dengan baik, kita siap. Makanya kita selalu siapkan termasuk untuk defable ya, kursi roda. Dan terima kasih juga kepada teman-teman panitia karena sigap melayani para peserta, termasuk di FIB ini memang ada misi spesial untuk FIB. Biasanya yang defable kita tempatkan di FIB gitu. Dan hal-hal lain seperti kecurangan alhamdulillah tidak ditemukan ya di UNED. Ya mungkin ada apa istilahnya ya, yang berusaha tapi sudah kita siapkan semacam metal detektor gitu ya, dan so far so good lah gitu. Oke, kalau pendaftar jumlahnya 13.403, meningkat sekitar 3% dari tahun lalu. Kalau tahun lalu persis 13.004, ini naiknya persis 400 gitu. Otomatis kan menambah kapasitas. Nah, kami siapkan setiap sesi itu kapasitasnya 995, 1000 kurang 5 lah, sehingga kita bisa laksanakan tidak sampai sesi terakhir gitu. Bahkan kalau Jumat sesi siangnya nggak kita buka, biar tidak buru-buru habis Jumatan, baik dari peserta panitia, terutama peserta ya kan banyak ya, jadi kita masih punya cukup kursi lah untuk melayani para peserta. Dan di hari Minggu kita kasihan juga teman-teman panitia kan, nggak kita buka sesi 1 maupun sesi 2, sehingga teman-teman panitia bisa istirahat dulu. Tapi di hari kerja yang lain itu kita buka, termasuk tanggal 3 terakhir itu masih ada sesi paginya meskipun tidak penuh, dan ada juga sesi siang hanya beberapa orang karena salah jadwal, jadi tetap kita layani. Ini bentuk komitmen kami untuk mensukseskan UTBK ini, karena ini hajat nasional ya, dan kita harus betul-betul melaksanakan hajat ini atau tugas negara ini dengan sebaik-baiknya gitu. Untuk peserta ya, tentu saja harapan yang pertama mudah-mudahan lolos SNBT sesuai dengan pilihannya ya, dan memang setelah lolos tentu saja daftar ulang gitu ya. Karena gini, kalau dia tidak lolos tapi tidak daftar ulang, mereka tidak bisa ikut ujian mandirinya, karena data sudah terintegrasi untuk semua perguruan tinggi negeri ya, baik Poltek, UIN, terutama PTN yang akademik gitu ya. Kita sudah mengumpulkan data-data siapa saja yang diterima, sehingga ketika mereka melaksanakan ujian mandiri itu sudah terekam kalau misalnya mereka tidak daftar ulang gitu, sehingga nanti ketika daftar akan ditolak gitu. Nah itu kemudian yang kedua, bagi yang kurang beruntung misalnya nanti tidak diterima gitu ya, jangan kecil hati, masih banyak kesempatan, termasuk UNED masih buka ujian mandiri 3 jalur ya, jalur tes, jalur nilai rapot, dan jalur skor UTBK yang sekarang kita laksanakan gitu. Jadi tetap semangat gitu ya, dan tentu saja kembalilah untuk memilih UNED gitu kan, yang penting kan itu gitu ya. Dan bagi mereka juga yang karena UTBK ini masih sampai tanggal 3 ya, 3 Mei ya, tanggal 1 libur kan karena hari buruh kan, kita libur. Tanggal 23 masih ada waktu 3 hari lah gitu ya, belajar dengan baik gitu ya, tapi tetap tenang gitu, sehingga bisa menyelesaikan soal-soal UTBK dengan
baik dan juga banyak yang benar sehingga nanti lolos. Di dalam ruang ujian, semua peserta berdiri di garis start yang sama. Tak peduli latar belakang, daerah, atau kondisi tubuh. UTBK juga tentang keberpihakan, tentang memastikan semua peserta, termasuk mereka yang disabilitas, mendapat ruang yang nyaman, aman, dan setara. Untuk UTBK 2025 ini, kita sudah mempersiapkan beberapa minggu sebelumnya ya, dari semua secara sistem, kemudian secara infrastruktur, kemudian kita juga menyiapkan di berbagai lokasi yang ada di universitas, yang terutama di lab-lab yang ada di fakultas, dan juga non-fakultas juga ada labnya yang kita persiapkan sesuai dengan jumlah yang terdaftar. Dan tahun 2025 ini ada sekitar 14.000 peserta, sehingga kami menyiapkan sejumlah itu, dan lab-lab yang ada di masing-masing fakultas itu sudah siap, dan semua lab itu kapasitasnya kita siapkan 955 komputer, sehingga setiap satu sesi itu berjalan kita siap dengan 955, dan itu semua PC atau komputer sudah kita siapkan sampai dengan sistem yang terstandar dari pusat UTBK. Kemudian pada saat sampai dengan pelaksanaan, semua infrastruktur sampai petunjuk lokasi pun kami siapkan untuk memudahkan peserta untuk menemukan titik lokasi di mana mereka akan melaksanakan ujian. Sampai dengan jalur lalu lintas pun kita sediakan, sehingga pada saat pagi hari atau siang hari menjelang ujian sama sekali tidak ada gangguan tentang sistem transportasi yang ada di Universitas Jember, baik itu sebelum maupun sesudah ujian. Karena peserta yang demikian banyak, kami harus menyiapkan di masing-masing lokasi, maka semua fasilitas itu harus sudah siap dan peserta bisa merasakan aman dan nyaman pada saat melaksanakan ujian. Kira-kira begitu. Dan ternyata dengan langkah cepat dari teman-teman panitia di pusat UTBK, misalnya kayak di Jember itu, terus terang kita akui ya, antisipasi dari panitia lokal yang luar biasa. Ya, baik. Untuk keamanan, sistem keamanannya sudah terstandar, sudah menggunakan metal detektor yang sudah dilakukan setiap lokasi. Jadi ada ruang transit, kemudian sebelum masuk ke ruang transit akan dicek oleh pengawas di setiap lokasi menggunakan metal detektor. Kemudian kita juga menyediakan pengawas ruang, ada penanggung jawab ruang, penanggung jawab lokasi, sehingga semuanya disiapkan untuk juga menjaga keamanan dan kelancaran untuk para peserta. Dan sistem kita sudah terbentuk ya untuk keamanan, sehingga bisa mencegah kecurangan atau kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh peserta, sehingga pada saat berjalannya ujian juga semua pengawas ready ada di dalam ruangan ujian dan melaksanakan semua aturannya. Misalnya tidak boleh keluar ruangan, sudah kita jalankan sambil melihat berjalannya ujian, dan kita harapkan sampai saat ini tidak ada kecurangan yang terjadi. Jadi kesan dan pesan saya selama menjadi peserta UTBK di Universitas Jember ini, kesannya mungkin selama melaksanakan UTBK di sini saya mendapat cukup dari panitia. Mungkin ya harapan saya sendiri, harapan saya bisa keterima di UTBK ini, dan salah satu kampus yang saya pilih ya salah satunya di Universitas Jember ini. UTBK bukan hanya tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang siap berjuang dengan jujur. Siapa yang percaya bahwa kesempatan terbaik adalah milik mereka yang pantas mendapatkannya. Karena di balik sistem yang tampak rumit, ada satu hal yang selalu dijaga: harapan.